Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Dimas Arjuna Gule. Saya dari Bekasi. Saya menggembalakan di salah satu gereja namanya Gereja Pouk. Gereja Pouk di Kemang Pratama, Bekasi. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian untuk berbagi ilmu, untuk memberikan pengajaran-pengajaran pada hari ini. Dan hari ini kita belajar bersama-sama tentang kepemimpinan Paulus. Nah, kalau saya bertanya kepada kita semua, apakah saudara-saudara tahu siapa Paulus? Pasti jawabannya tahu. Kenapa? Karena di dalam kitab Perjanjian Baru ada banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus di sana, dan di sana banyak sekali yang menceritakan tentang kehidupan Paulus. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama tentang kepemimpinan Paulus. Bagaimana Paulus memimpin, apa ciri khasnya, dan bagaimana keberhasilannya di dalam memimpin jemaat pada saat itu. Nah, kita lihat dulu siapa itu Paulus. Paulus adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan awal kekristenan. Ya, hal tersebut didasarkan pada dua fakta. Yang pertama, dia adalah tokoh pekabaran Injil yang sangat mendominasi cerita dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang kedua, pemikiran Paulus yang terdapat dalam surat-suratnya telah dijadikan referensi bagi kehidupan awal gereja dan kekristenan. Fakta ini terlihat dari hampir separuh di kanonisasi Perjanjian Baru adalah tulisan Paulus. Dan Petrus sendiri mengakui bahwa tulisan Paulus cukup dikenal di kalangan gereja mula-mula. Itu ada di 2 Petrus 3 ayat 15. Jadi kalau kita ingat akan nama Paulus, berarti kita mengingat bahwa Paulus ini seorang tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa, khususnya dalam pekabaran Injil. Ya, dalam pekabaran Injil luar biasa di dalam pelayanan misi. Ya. Nah, di situ juga kita lihat bagaimana tulisan-tulisan Paulus menjadi pedoman-pedoman di dalam kekristenan sampai saat ini. Tulisan-tulisan Paulus ini luar biasa dipakai di mana-mana. Ya. Nah, referensi terbesar dan terbaik Paulus, terbaik untuk kehidupan dan pelayanan Paulus terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul yang menceritakan latar belakang kehidupannya sebelum menjadi rasul, pengalaman perjumpaannya dengan Yesus, serta bagaimana militannya Paulus dalam pekabaran Injil Kristus. Jadi kalau kita atau kalau saudara-saudara sudah membaca kitab Kisah Para Rasul, di mana di sana diceritakan bagaimana Paulus mengalami pertobatan, ya. Yang dulunya Paulus ini adalah seorang pembunuh orang Kristen, ya. Pembunuh orang Kristen, tetapi dalam Kisah Para Rasul itu diceritakan bagaimana Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan akhirnya dia mengalami perubahan 180 derajat. Ya, 180 derajat artinya dia berbalik begitu ya, 180 derajat, bukan 360 derajat ya. Bukan 360 derajat. Nah, di Kisah Para Rasul juga bukan hanya menceritakan tentang latar belakang kehidupan Paulus sebelum dia bertobat, tetapi diceritakan setelah dia bertobat, ya, dia menjadi seorang yang luar biasa dalam pelayanan misi. Ya, memberitakan Injil di mana-mana. Nah, saudara-saudara, peristiwa perjumpaan dengan Yesus, ya, Paulus dengan Yesus ini yang dialami oleh Paulus dalam perjalanannya ke Damaskus adalah titik balik sekaligus titik sentral dalam teologi Paulus, ya. Bagi Paulus, perjumpaan dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damaskus bukan hanya pengalaman historis, ya, melainkan sebuah momen perubahan dalam hidupnya. Setelah peristiwa Damaskus, maka seluruh teologi dan pelayanan Paulus harus dimengerti dalam bingkai atau kerangka peristiwa tersebut.
Ya, ini luar biasa. Yang dulunya pembunuh orang Kristen, setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, maka dia menjadi seorang yang luar biasa dalam memberitakan Injil, menyampaikan siapa Yesus. Ya, ini luar biasa. Perjumpaannya dengan Yesus membuat perubahan hidup yang luar biasa dalam kehidupan Paulus. Ya. Nah, ada beberapa catatan dalam Kisah Para Rasul sehubungan dengan kehidupan dan pelayanan Paulus dapat dilihat di sini ya, ada 4, kurang lebih ada 4. Yang pertama, Paulus itu adalah seorang Yahudi yang merupakan orang Farisi, yang adalah murid dari Gamaliel yang dibesarkan di Yerusalem. Ini ada ayat-ayatnya di sini. Saudara-saudara bisa screenshot dan bisa baca sendiri ayat-ayat tersebut. Yang jelas di poin pertama ini, Paulus ini merupakan seorang yang sangat terdidik. Kenapa terdidik? Karena Paulus ini adalah murid dari Gamaliel, di mana Gamaliel ini adalah guru besar, ya, seorang guru yang sangat terkenal pada saat itu dan guru yang pintar. Dan Paulus adalah murid, salah satu murid dari Gamaliel ini. Yang kedua, walaupun berkebangsaan Yahudi, Paulus berkewarganegaraan Roma. Ya, itu bisa kita lihat di ayat-ayat berikut. Nah, yang ketiga, Paulus adalah tokoh yang awalnya terkenal sebagai penganiaya jemaat Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul itu, sebenarnya Paulus itu sedang menuju, ya, sedang dalam perjalanan untuk menuju satu tempat itu untuk membunuh orang Kristen. Ya, tetapi di tengah jalan justru dia bertemu dengan Tuhan. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, Paulus adalah tokoh pekabar Injil. Ya, ini sebenarnya yang sangat terkenal di dalam kehidupan pelayanan Paulus. Bahkan di dalam ayat-ayat Alkitab, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul itu, dia mengatakan di Kisah Para Rasul pasal 20, "Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Ya, aku tidak menghiraukan nyawaku, asal saja aku dapat memberi kesaksian." Ya, asal saja Paulus bisa memberitakan Injil. Dia tidak peduli nyawanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa secara umum diterima ada 13 kitab yang ditulis oleh Paulus dengan berbagai klasifikasinya. Paulus adalah tokoh terbesar dalam sejarah awal gereja, bahkan pengaruhnya jauh lebih kuat daripada ke-12 murid Tuhan Yesus. Ya. Yang ketiga, bagi Paulus, kekristenan atau gereja bukanlah perkara fisik semata-mata. Saat berbicara tentang gereja, Paulus tidak bermaksudkan menunjuk pada fisik gereja, melainkan pada kumpulan orang-orang yang ada dalam persekutuan tersebut. Maka sebenarnya kalau kita sering baca tulisan-tulisan Paulus, ada sering kali terjadi pengulangan kata-kata yaitu dalam Kristus, atau dalam bahasa Yunaninya adalah en Christo, ya. Jadi seseorang itu harus ada di dalam Kristus, ya. Nah, saudara, sekarang kita melihat bagaimana kepemimpinan Paulus. Yang pertama, kepemimpinan Paulus adalah kepemimpinan yang melayani. Ya. Setiap orang terpanggil untuk menjadi pemimpin justru harus menjadi pelayan bagi mereka yang dipimpinnya. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, "Sebab aku datang ke dunia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani." Dan ini juga ada di dalam konsep kepemimpinan Paulus. Ya, menjadi pelayan bagi mereka yang dipimpinnya. Nah, dalam konsep tubuh Kristus, pemimpin bukan berada di atas, ya, melainkan di antara orang yang dipimpinnya. Ya, kalau kita sering dengar bahasa Inggrisnya servant leader. Dia bukan memerintah, tetapi justru melayani. Inilah kepemimpinan Paulus. Bukan menerima atau mengambil, tetapi memberikan. Ya, ini perhatikan baik-baik ya. Bukan menerima, bukan mengambil sesuatu dari orang lain, tetapi justru memberi kepada orang lain. Apa yang diberi?
Ya, kalau kita perhatikan Paulus tidak memberikan uang yang banyak kepada jemaat yang dia pimpin, tetapi dia memberi hidupnya untuk melayani. Ya, inilah yang Paulus lakukan dalam pelayanannya yang ia ajarkan kepada gereja dan orang-orang yang ia persiapkan untuk menjadi pemimpin. Ya. Nah, di dalam kepemimpinan yang melayani ini juga dia sering memakai kata-kata di dalam tulisan-tulisannya adalah teman sekerja Allah. Dia menganggap bahkan anak-anak rohaninya seperti Timotius, dia menganggap itu sebagai kawan sekerja. Artinya apa? Kalau dia katakan kawan sekerja, dia tidak merasa lebih tinggi, tetapi justru dia menyeterakan dirinya kepada anak-anak rohaninya. Ini sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin, yaitu kepemimpinan yang melayani. Ya. Dia tidak bersikap sebagai pemimpin yang menjadi bos yang hanya bisa memerintah, menyuruh sana sini, tetapi dia tidak melibatkan dirinya, dia tidak ikut berperan di dalam kepemimpinannya. Ya, inilah kepemimpinan Paulus. Nah, sebagai seorang pemimpin, Paulus menempatkan dirinya sebagai pelayan Tuhan dan jemaat. Ya, istilah hamba atau pelayan yang selalu digunakan oleh Paulus, ya, untuk menunjuk pada dirinya dalam surat-surat yang ditulisnya. Ini ada beberapa ya tulisan-tulisannya, Roma 1 ayat 1, ayat pasal 15, ayat 16, Filipi pasal 1 ayat 1, ya. Nah, sebagai seorang rasul, ia tidak hanya tahu memerintah bawahannya, ya, untuk ambil bagian dalam tugas pekabaran Injil, namun ia mengambil peran secara langsung untuk terlibat dalam pekabaran Injil tersebut. Jadi inilah kepemimpinan Paulus. Dia tidak hanya menyuruh anak-anak rohaninya untuk pergi memberitakan Injil, tetapi justru dia pergi sendiri. Dia bersama-sama dengan kawan-kawan sekerjanya atau beberapa anak-anak rohaninya, ya. Nah, sebagai seorang pemimpin, ia menggunakan penghasilannya untuk membiayai perjalanan pekabaran Injilnya. Ada istilahnya itu tent maker. Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, di situ Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus pada waktu dia mau berpisah dengan jemaat Efesus, dia menceritakan bahwa dia di situ bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan kawan-kawannya. Dia menjual tenda, ya, menjual tenda untuk kebutuhan mereka, bukan untuk kepentingannya sendiri, ya. Nah, selanjutnya dalam kepemimpinannya ia tidak menuntut upah dari pelayanannya, melainkan memberikan penghasilannya bagi pelayanannya. Ini penting, ya. Bahkan dikatakan di Kisah Para Rasul itu, kalau saudara-saudara baca ya Kisah Para Rasul pasal 20 itu, di situ dijelaskan bahwa dikatakan begini, emas dan perak pun tidak aku ingini dari kamu. Artinya apa? Paulus di situ sebenarnya sedang menjelaskan kepada jemaat Efesus bahwa aku pelayanan di sini tidak ada motivasi menuntut upah dari apa yang aku lakukan, gitu. Ya, jadi kalau ada seorang pemimpin, khususnya pemimpin Kristen yang motifnya hanya uang, upah gitu, apalagi kalau ada pendeta gitu pas diundang, lalu pendeta itu pasang tarif, ya gitu ya. Misalnya saya lah Pak Dimas diundang oleh Pak Slamet misalnya. Pak Dimas khotbah di Hong Kong ya, maka misalnya saya, oh Pak Slamet bisa bayar saya berapa gitu ya. Kalau Pak Slamet kasih saya cuman $1.000, saya nggak mau. Saya maunya ya minimal $10.000 Hong Kong lah, gitu, ya. Nah, tidak bisa sebenarnya dipungkiri ada orang-orang seperti itu juga, gitu ya. Ada orang-orang seperti itu. Bahkan saya pernah menemukannya. Saya pernah mengundang orang itu dan orang itu berkata, saya mau 50 juta. Lah gimana? 50 juta itu besar sekali. Hanya khotbah 40 atau sampai 40 menit sampai 1 jam dibayar 50 juta, itu besar sekali. Udah pasang tarif. Ya, padahal saya tinggal di Bekasi, dia tinggal di Jakarta, gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang pemimpin Kristen itu sebenarnya tidak menuntut upah dari pelayanan, tetapi memberikan penghasilannya. Percayalah kalau saudara di sini sebagai pemimpin, ya, upah itu sebenarnya Tuhan akan berikan,
Ya, asal tujuan utama pelayanan kita itu bukan upah. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Kita lihat sendiri dalam kehidupan Paulus, pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Karena dia tidak memikirkan upah dalam pelayanannya, maka dia terus-menerus semangat untuk pelayanan misi, untuk menjadi pemimpin. Maka berkat Tuhan itu akan mengikuti dia, gitu ya. Berkat Tuhan itu sebuah janji Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang kedua, di dalam kepemimpinannya, Paulus ini adalah seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah pemberian diri. Dia memberikan dirinya. Nah, dari teladan Paulus dapat kita lihat bahwa baginya pemberian diri dalam pelayanan bukanlah perkara konseptual. Artinya gini, dalam kepemimpinan itu bukan soal kita mengetahui tentang kepemimpinan, ya. Tetapi pengabdian dalam pelayanan adalah suatu hal yang sangat praktis, gitu ya. Nah, semua itu dibahasakan secara lugas oleh Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10. Ya, nanti bisa baca sendiri Alkitabnya. Yaitu bahwa pelayanan kepada Tuhan dan jemaatnya dilakukan dengan menahan, dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ya, Paulus ini bukan hanya kalau orang Jawa bilang ngomong tok gitu ya. Dia tahu persis tentang konsep kepemimpinan dan dia lakukan itu. Ya, nah dia ketika memberikan diri dalam pelayanan ini tidak mudah. Paulus sendiri loh menceritakannya. Dia menceritakan dia mengalami penderitaan, penganiayaan dan sebagainya. Ya, tetapi mereka terus bertahan dalam pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Inilah sebenarnya sikap seorang pemimpin gitu ya. Harus militan. Ya, harus militan. Dimanapun ditempatkan harus militan. Ya. Nah, saudara-saudara, pemimpin bukan orang yang mau mencari keuntungan dari orang yang dipimpinnya, melainkan mereka yang mau berkorban bagi orang yang dipimpin dan dilayani. Dia berusaha dengan segala cara untuk menghidupi mereka, bukan hidup dari mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh Paulus. Ya. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia tidak mencari keuntungan kepada orang dipimpinnya, melainkan mereka yang mau berkorban bagi orang dipimpin dan dilayani. Dan ini sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, ini bukan hanya Paulus yang melakukan. Ini diikuti oleh kawan-kawan sekerjanya, diikuti oleh Timotius dan anak-anak rohaninya yang lain diikuti. Kenapa? Dia memberikan teladan yang luar biasa. Dan inilah seorang pemimpin. Nah, lihatlah bagaimana Paulus mempersiapkan Silas, ya, dia mempersiapkan Timotius, Priscilla dan Aquila, itu ada ayat-ayat semua ya. Ia mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di gereja mula-mula bukan hanya dengan memberikan seperangkat perintah, tetapi dengan cara melibatkan diri secara bersama-sama dalam pelayanannya. Inilah perbedaan pemimpin dan bos gitu ya. Bos itu hanya tahu memerintah saja, tetapi kalau pemimpin Kristen, ya, kalau pemimpin Kristen, dia mau melibatkan dirinya, dia memberikan teladan. Nah, teladan ini jauh lebih banyak berbicara daripada berbicara itu sendiri. Gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang ketiga, kepemimpinan Paulus, yaitu kita membahas tentang sumber otoritas pemimpin. Ya, gagasan dari Paulus sangatlah sederhana dan tegas. Semua pemimpin adalah berasal dari Allah. Setiap pemimpin, baik pemimpin gereja maupun pemimpin masyarakat, sama-sama memperoleh otoritasnya dari Allah. Ini konsep dari kepemimpinan Paulus kalau kita memperhatikan, kalau kita mempelajari dalam kitab-kitab yang dia tulis. Ya. Nah, gagasan ini bersumber dari beberapa teks tulisan Paulus. Ya, yang pertama di situ adalah
Tuhan adalah sumber segala otoritas kepemimpinan. Efesus, Kolose juga ditulis di situ. Secara tegas, Paulus menyebutkan bahwa Tuhan adalah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dia adalah sumber dari segala pemerintahan yang ada di dunia ini. Dan bahwa otoritas Allah jauh melebihi otoritas apapun yang ada di dunia ini, baik pemerintah sekuler maupun dalam gereja. Ya, ini gagasan Paulus dalam kepemimpinan ini. Nah, yang kedua, pemerintah berasal dari Allah dan mereka adalah hamba Allah. Itu ada di dalam Roma dan ada di dalam Titus. Bagian ini yang sering menjadi sumber bagi pemikiran Paulus tentang hubungan antara orang percaya dengan pemerintah. Bagi Paulus, semua pemerintahan berasal dari Allah. Pemerintah ditetapkan oleh Allah untuk memelihara keadilan atas tatanan kehidupan sosial masyarakat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk dalam sikap seorang pemimpin. Ya, sikap seorang pemimpin. Sikap seorang pemimpin itu kalau kita lihat Paulus tuliskan dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 16. Yang pertama, melatih diri dalam ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Dalam bagian ini, Alkitab terjemahan Indonesia menggunakan kalimat, "Latihlah dirimu beribadah." Inilah sikap seorang pemimpin, pemimpin Kristen khususnya. Ya, artinya apa? Seorang pemimpin itu harus rajin beribadah. Harus rajin baca Alkitab. Seorang pemimpin itu rajin berdoa. Jangan nanti seorang pemimpin berkhotbah kepada jemaat, ya, untuk kalian harus baca firman, kalian harus rajin berdoa, rajin untuk penyembahan, rajin beribadah bersama-sama dengan persekutuan saudara-saudara seiman. Tapi seorang pemimpin sendiri nggak pernah berdoa, itu gimana ceritanya? Ya, nah, pada waktu Timotius terjun pelayanan menggembalakan jemaat di Efesus, maka Paulus di situ memberikan sebuah wejangan ya kepada Timotius di dalam kitab 1 dan 2 Timotius. Dia mengingatkan kepada anak rohaninya ini, latihlah dirimu beribadah. Ya, dan dilanjutkan di ayat itu, ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi seorang pemimpin itu dia punya relasi yang kuat dengan Tuhan, ya, relasi yang baik dengan Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, sikap seorang pemimpin itu menjadi teladan. Ya. Kalau kita baca di ayat 12, itu 1 Timotius 4 ayat 12, dikatakan kira-kira seperti ini kata-katanya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Dalam apa? Dalam kasih, dalam kesucian dan sebagainya. Saudara-saudara bisa baca di ayat 12 itu. Ya. Artinya apa? Keteladanan yang dimaksud oleh Paulus dalam bagian ini bukan hanya keteladanan verbal atau keteladanan dalam berkata-kata ucapan saja, melainkan keteladanan dalam hal-hal praktis, yaitu tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu orang melihat di dalam diri seorang pemimpin. Bagaimana mungkin seorang menjadi pemimpin yang baik sekarang sedangkan tingkah lakunya nggak baik, kesetiaannya tidak baik, dia tidak mempunyai kesucian hidup. Ya. Nah, keteladanan seorang pemimpin meninggalkan jejak yang lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Ya, ingat baik-baik saudara-saudara, apa yang kita perkatakan hari ini, besok atau lusa atau seminggu kemudian, 2 minggu, sebulan, setahun kemudian orang bisa lupa. Tetapi tingkah laku kita, orang tidak akan pernah lupa. Ya, jadi puji Tuhan kalau kita bisa berkata-kata dengan baik, kita bisa berkhotbah dengan baik. Tetapi itu semua hanya omong kosong kalau kita tidak bisa memberikan teladan. Ya. Jadi inilah yang harus kita perhatikan bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin. Nah, yang ketiga adalah mawas diri. 1 Timotius 4 ayat 16.
Ya, penting bagi seorang pemimpin untuk terus menjaga kepribadiannya. Ya, berhati-hati. Bukan terutama untuk dilihat atau dikesankan sebagai orang yang baik, melainkan terutama agar sikap hidup seorang pemimpin tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini bukan pencitraan, ya. Ini bukan pencitraan seakan-akan di depan orang kelihatannya baik tapi di belakang enggak gitu, bukan. Tetapi ini harus berasal dari ketulusan dari seorang pemimpin. Dia harus menjaga kepribadiannya. Ya, dari perkataannya, dari gaya hidupnya, itu harus dijaga, ya. Jadi pemimpin ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, Paulus juga menjelaskan, ya, tentang syarat-syarat bagi pemimpin dalam jemaat. Ya. Ini ayat-ayatnya sudah tercatat di sini, saudara-saudara bisa lihat. Yang pertama, bahwa menjadi pemimpin dalam jemaat harus memiliki moralitas yang baik. Ya. Memiliki moralitas yang baik. Pemimpin gereja harus mempunyai latar belakang moral dan perilaku yang baik. Karena mereka lah yang akan menjadi teladan bagi jemaat. Karena itulah pemimpin harus mengikuti teladan hidup yang telah dilakukan oleh Yesus atau menjadikan Yesus sebagai model kehidupan mereka. Jadi kalau ditanya mudah nggak menjadi seorang pemimpin Kristen? Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Bukan hanya modal pintar, bukan hanya modal bisa berkhotbah, bisa ngomong, bukan. Kepribadiannya harus baik. Harus memiliki moral yang baik. Ya, memiliki perilaku yang baik dalam jemaat sehingga orang lihat, jemaat lihat keteladanannya. Nah, yang berikutnya adalah telah teruji sebagai pemimpin keluarga yang baik. Ya, itu ada di dalam 1 Timotius 3 4-5 ayat 12, juga ada Titus 1 ayat 6. Ya. Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan adalah bagaimana mungkin seorang yang tidak tahu mengatur keluarganya sendiri bisa memelihara dan merawat gereja Tuhan? Ya. Jadi keluarganya harus benar. Ya, saya tahulah sebagai seorang yang sudah berkeluarga memang membangun sebuah keluarga itu tidak mudah juga. Ya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Ya. Tetapi setidaknya seorang pemimpin yang terpilih dalam jemaat ini, dia bisa memimpin keluarganya dengan baik. Ya. Nah, maka kalau dia tidak bisa memimpin keluarganya, bagaimana dia bisa memimpin jemaat? Keluarga yang kecil saja dia tidak bisa memimpin. Bagaimana dengan keluarga besar jemaat yang misalnya di atas 50 orang dia pimpin? Maka perenungan atas pertanyaan tersebut mengantar kita pada pemahaman bahwa mengatur keluarga dengan baik adalah salah satu indikator bagi kemampuan seorang mengatur jemaat. Ya, perhatikan baik-baik kata-kata ini ya. Bahwa mengatur keluarga dengan baik adalah salah satu indikator bagi kemampuan seseorang mengatur jemaat. Dan ini Paulus yang mengatakan dalam kepemimpinannya. Nah, selanjutnya, dewasa secara rohani, 1 Timotius 3, 6 dan 10. Pemimpin haruslah bukan seorang yang baru menjadi Kristen, itu kalau kita baca situ ya. Ia harus telah terdidik dalam dasar-dasar kekristenan. Sehingga bukan saja menjadi teladan, namun ia juga dapat menjadi pengajar bagi jemaat, agar jemaat dapat dituntun ke arah kedewasaan. Ya, kalau timbul pertanyaan, kenapa seorang pemimpin tidak boleh seperti yang Paulus katakan ini? Jadi nggak boleh kalau dia baru menjadi orang Kristen, nggak boleh dia menjadi pemimpin. Iya, karena dia baru jadi orang Kristen, dia belum banyak belajar, dia harus belajar banyak hal. Ya, maka di beberapa gereja dalam pemilihan penatua ini menjadi dasar firman Tuhannya. Menjadi penatua itu tidak bisa baru jadi jemaat, baru percaya Tuhan Yesus lalu diangkat dia menjadi penatua karena dia banyak uang mungkin, karena dia punya pengaruh yang besar mungkin, nggak bisa. Seorang penatua itu harus dewasa secara rohani. Seorang penatua itu
sudah lama menjadi orang Kristen, dan bukan hanya sekedar lama, dia juga memiliki kedewasaan, memiliki pemahaman yang baik tentang firman Tuhan. Nah, inilah salah satu syarat bagi seorang pemimpin dalam jemaat. Ya, nanti saudara-saudara bisa baca di ayat-ayat yang sudah saya catat di sini. Nah, selanjutnya memiliki nama baik di dalam lingkungan jemaat maupun di luar lingkungan jemaat. Itu ada di dalam 1 Timotius 3:7. Nama baik ini penting bukan hanya bagi pribadi seorang pemimpin, tetapi juga bagi keseluruh orang dipimpinnya. Dengan demikian pemimpin tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Ya, baik di dalam maupun di luar jemaat, ya. Memiliki nama baik. Nah, saudara-saudara, maka yang selanjutnya pemimpin gereja harus menjadi orang yang cakap mengajar. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Ya, dia cakap mengajar. Artinya apa? Seorang pengajar itu pasti sudah belajar. Betul ya? Jadi sebelum dia mengajar, dia pasti sudah belajar. Ya. Dia dikasih titel sebagai pengajar karena dulu dia pernah belajar. Dia seorang yang pernah terdidik. Ya. Maka dalam hal ini seorang pemimpin dia harus sudah belajar banyak atau sudah mempelajari doktrin-doktrin Alkitab. Ini dalam tanda petik pemimpin dalam gereja, ya. Ya. Kalau dia tidak bisa mengajar atau dalam arti tidak ada yang dia tahu soal hal-hal kekristenan, terus dia mau ajar apa kepada jemaat? Nah, ini resikonya besar loh. Kalau seseorang belum belajar, ya, tidak pernah belajar, tidak pernah mempelajari apa yang dia ajar, maka muncullah pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Maka seorang hamba Tuhan itu menurut saya harus pernah belajar sekolah teologi minimal S1 kalau menjadi pendeta, ya. Kalau menjadi pendeta minimal. Kalau tidak menjadi S1 minimal mengikuti sekolah-sekolah Alkitab gitu, ya. Sekolah-sekolah Alkitab ada beberapa kan sekolah-sekolah Alkitab yang diselenggarakan sekarang walaupun tidak mempunyai titel gitu, ya. Tetapi setidaknya seorang yang menyampaikan firman Tuhan itu sudah belajar gitu, ya. Nah, ini akan mempengaruhi kepemimpinan dalam jemaat. Nah, saudara-saudara, sekarang yang terakhir Paulus juga menjelaskan tentang bagaimana sikap jemaat terhadap pemimpin atau bagaimana sikap kita terhadap pemimpin kita. Nah, dalam pengajarannya dapat kita lihat bahwa Paulus pun menempatkan sikap yang seharusnya dilakukan orang-orang yang dipimpin agar kepemimpinan dapat berjalan secara maksimal. Yang pertama, mendoakan pemimpin. Ya, ini ada ayat-ayatnya, ya. Saya mau tanya, dalam doa-doa saudara-saudara pernah nggak mendoakan pemimpin saudara, pemimpin rohani, pendeta saudara? Ya, ingat baik-baik bahwa pendeta Anda, pendeta saudara-saudara juga mendoakan saudara-saudara, mendoakan jemaatnya. Maka kita harus mendoakan pemimpin kita. Yang kedua, menghormati dan menghargai pemimpin. Sebaik-baiknya pemimpin, sehebat-hebatnya pemimpin tadi yang sudah dijelaskan oleh Paulus tadi memenuhi kriteria semuanya. Tetapi kalau jemaatnya tidak menghargai pemimpinnya, tidak menghormati pemimpinnya, ya bagaimana ceritanya itu? Ya. Nah, yang ketiga, taat dan patuh kepada pemimpin. Ya, taat dan patuh kepada pemimpin. Ini ada ayat-ayatnya. Yang ketiga, membantu keperluan pemimpin. Ya. Filipi 4 ayat 16, Roma 16 ayat 2, Filipi 2 ayat 22. Maka sinergitas pemimpin dan orang-orang yang dipimpin menjadi poin akhir yang penting dari keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan jemaat, yang menjadi tujuan utama dari kepemimpinan gereja menurut Paulus. Jadi antara pemimpinnya dengan jemaat, antara jemaat dengan pemimpin, wah begitu indah sekali. Nah, saudara-saudara,
Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini ya, tentang kepemimpinan ini. Sebenarnya ini sangat singkat sekali. Kalau kita bahas tentang teologi Paulus itu sangat luas sekali. Luas dalam arti kalau dalam satu mata kuliah itu bisa 16 kali pertemuan sebenarnya. Tapi di sini saya sudah rangkum semuanya. Ya, saya sudah rangkum semuanya bahwa inilah kepemimpinan Paulus, ya. Dan kepemimpinan yang diajarkan oleh Paulus ini sebenarnya bisa kita adopsi dalam kehidupan kita, khususnya dalam pelayanan-pelayanan kita dalam gereja. Ya, kiranya saudara-saudara semua dapat menjadi pemimpin yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.